Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Kami ucapkan terima kasih dan selamat datang yang terhormat Direktur PT Welgrosit Indonesia, Bapak Imade Prayoga Wijayanta, yang terhormat Bupati Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Ibu Ugi Maisa Larasati, yang terhormat Kepala BPSB Jawa Tengah, Ibu Jihan Kardianti. Yang kami hormati perwakilan dari Dinas Pertanian Provinsi Jawa Tengah. Yang kami hormati Lurah Kecamatan Dukun, Magelang, Jawa Tengah. Yang kami hormati perwakilan dari Gapoktan, Mitra, dan para tokoh masyarakat, serta para hadirin seluruhnya. Dan sekali lagi, kami ucapkan selamat datang kepada seluruh hadirin dalam acara Temu Lapang PT Welgrosit Indonesia. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas karunia-Nya, pada hari ini kita dapat hadir di acara ini. Perkenalkan, saya Noval Adiansyah sebagai Master of Ceremony yang akan memandu acara ini sampai selesai nanti. Sebelum dilanjutkan acara, dimohon para hadirin jika tidak ada kendala dapat menyalakan fitur kamera dan menonaktifkan mikrofon agar acara berjalan dengan lancar. Langsung saja acara selanjutnya adalah pembacaan tilawah Quran yang akan dibacakan oleh Saudara Zulham Afrizal. Kepadanya kami persilahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iza waqa'atil waqiah laisa liwaq'atiha kaziba qafidatur rafiyah Iza rujjatil ardu rajja fa busatil jibalu bassa fakanat haba'am mubassa wa kuntum atwajan salasa fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah Fa ashabul masy'amati ma ashabul masy'ama wasabiqun nasabiqun Shadaqallahul adzim. Acara berikutnya adalah menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon dalam keadaan siap.
Selanjutnya adalah pemutaran video profil perusahaan PT Welgrosit Indonesia. Saya ucapkan selamat menyaksikan. PT Welgrosit Indonesia merupakan perusahaan benih swasta asing yang bergerak pada bidang benih hortikultura, khususnya cabai dan juga tomat. Kami mempunyai visi menyediakan benih berkualitas tinggi dan pelayanan terbaik untuk kesejahteraan bersama. Kami mempunyai misi memberikan produk dan dukungan yang inovatif untuk membantu meningkatkan produktivitas. Lokasi produksi kami beralamatkan di Jalan Raya Klagen, Wonosobo, Bendongan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Lokasi kantor pusat kami beralamatkan Bangunrejo, Tridadi, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebagai produsen benih yang unggul, PT Welgrosit Indonesia telah menghadirkan benih-benih tanaman hortikultura yang mampu meningkatkan produktivitas pertanian dengan didukung fasilitas laboratorium bioteknologi yang terlengkap dan mutakhir, serta pemulia tanaman yang berpengalaman. Kami terus berinovasi dalam menciptakan berbagai benih dengan karakter unggul, benih yang memiliki tingkat produktivitas tinggi dan tahan terhadap cekaman lingkungan, sehingga hasil panen meningkat dan potensi kerugian serta gagal panen dapat diminimalisir. Kami juga telah mengimplementasikan berbagai upaya keberlanjutan di semua lini kegiatan operasional yang dilakukan dengan penuh semangat dan dedikasi oleh seluruh sumber daya manusia kami. Acara selanjutnya adalah sambutan pertama yang akan disampaikan oleh Direktur PT Welgrosit Indonesia, Bapak Imade Prayoga Wijayanta. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bupati Kabupaten Magelang, Ibu Ugi Maisa Larasati. Yang saya hormati Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih, Ibu Jihan Kardianti. Yang saya hormati para komisaris PT Welgrosit Indonesia, para manajer beserta jajarannya. Dan yang saya hormati Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Puji syukur marilah kita haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi kenikmatan, kesehatan, dan kekuatan sehingga dapat hadir bersama-sama berkumpul di sini pada acara temu lapang PT Welgrosit Indonesia. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, suatu kehormatan bagi kami dan atas nama perusahaan kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dan para tamu undangan. Kita berharap dengan adanya pelaksanaan temu lapang ini dapat terus meningkatkan potensi yang sedang kami kembangkan, yaitu LTT. Luas, tambah, dan juga tanam untuk kedepannya. Pembangunan pertanian tanaman hortikultura mempunyai peranan penting dalam rangka mewujudkan stabilitas nasional, sehingga harus dilanjutkan secara berkesinambungan dalam pelaksanaannya yang terutama di lapangan. Kita selalu saja dihadapkan pada permasalahan klasik, dan untuk itu diperlukan kesamaan persepsi, diperlukan juga sinergitas antara kami dengan mitra petani, sinergitas kami dari segala lini, dan keterpaduan teknologi, dan sinkronasi teknis program atau kegiatan dalam rangka pembangunan pertanian hortikultura ke arah yang lebih baik, khususnya komoditas cabai dan juga tomat.
Demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, dengan harapan pelaksanaan Temulapang ini terlaksana dengan baik dan dapat mencapai target perusahaan, yaitu LTT, luas, tambah, dan juga tanam. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa membimbing kami dan kita semua dalam lindungannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Selamat siang. Terima kasih atas sambutan dari Bapak Imade Prayoga Wijayanta selaku Direktur PT Wellgrosit Indonesia. Selanjutnya adalah sambutan dari Bupati Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, Ibu Gimaisa Larasati. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang saya hormati Bapak Direktur PT Wellgrosit Indonesia, Ibu Kepala BPSB Jawa Tengah, dan yang saya hormati Kepala Dinas Magelang dan seluruh hadirin Temulapang PT Wellgrosit Indonesia yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Hadirin dan tamu yang berbahagia, sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa kebijakan Presiden Republik Indonesia melalui visinya yang tertuang dalam Nawacita menaruh komitmen dan perhatian serius pada sektor pertanian, yaitu mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik, menitik beratkan pada upaya mewujudkan kesejahteraan petani. Dan salah satu program kedaulatan pangan tersebut adalah penguatan produksi benih, komoditas cabai dan tomat, yang merupakan komoditas strategis dan memiliki nilai ekonomis yang tinggi, serta tidak dapat disubstitusi dengan komoditas lain. Bapak dan Ibu hadirin yang saya hormati, pada kesempatan ini saya benar-benar berharap agar para petani bekerja sama dengan perusahaan dapat melaksanakan produksi benih cabai dan tomat dengan sebaik-baiknya dengan melaksanakan prosedur budidaya yang sesuai dengan petunjuk teknis oleh Dinas Pertanian, praktisi perusahaan maupun penyuluh pertanian. Selanjutnya, pada kesempatan ini juga saya mengajak seluruh petani dan kelompok tani untuk menerapkan teknologi menanam cabai dan tomat yang baik dan benar. Selain itu, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada jajaran perusahaan benih Wellgrosit, Dinas Pertanian, dan para penyuluh yang selalu siap sedia memberikan dukungan dan pengawalan pada program pembangunan pertanian secara umum di Kabupaten Magelang ini. Semoga dengan kegiatan ini dapat memberikan peningkatan produksi benih berkualitas dan pendapatan para petani sekaligus memberikan kontribusi terhadap program nasional sebagaimana yang diagendakan oleh Presiden Republik Indonesia tadi. Saya rasa demikian hal-hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan Allah SWT memberkahi seluruh rangkaian kegiatan ini. Dan untuk menutup sambutan saya pada siang ini, izinkan saya menyampaikan beberapa patah kata yang pernah diucapkan oleh salah seorang petani Jepang, Masanobu Fukuoka. The ultimate goal of farming is not the growing of crops, but the cultivation and profession of human beings. Yang artinya bahwa tujuan utama bertani tidak sekedar menumbuhkan tanaman, tetapi juga menumbuhkan kemanusiaan. Terima kasih sekali lagi Wellgrosit Indonesia untuk kesempatannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dari Ibu Gimaisa Larasati selaku Bupati Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya adalah sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala BPSB Jawa Tengah, Ibu Jihan Kardianti. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas nikmat-Nya kita dapat berkumpul pada acara Temulapang hari ini. Yang terhormat, Bapak Direktur PT Wellgrosit Indonesia beserta jajarannya. Yang terhormat, Dinas Pertanian Kabupaten Magelang. Yang terhormat, Bupati Magelang. Dan yang terhormat, para kelompok tani dan juga hadirin yang telah hadir pada acara hari ini. Dalam kesempatan ini, saya ucapkan banyak terima kasih kepada PT Wellgrosit Indonesia yang telah bekerja sama dengan petani di Kabupaten Magelang dalam proses memproduksi benih, dan saya harap
Dengan adanya kerjasama tersebut, bisa saling menguntungkan antara kedua pihak dan juga menghasilkan benih-benih yang berkualitas sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Mungkin sekian saja sambutan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dari Ibu Jihan Kadianti selaku Kepala BPSB Provinsi Jawa Tengah. Acara selanjutnya adalah penampilan kesenian tari pembukaan oleh tim PT Well Grocery Indonesia. Kepada hadirin, kami ucapkan selamat menyaksikan. Tak terasa kita akan masuk dalam acara inti, yaitu pemaparan dan diskusi temu lapang yang akan dipaparkan oleh Divisi Produksi PT Well Grocery Indonesia. Dalam acara ini akan dipandu oleh Salsabila Rusiani Fauzia selaku moderator. Kepada moderator, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Pambudi,
Saya dari Divisi Produksi PT Welgrosit Indonesia. Jabatan saya di PT Welgrosit Indonesia adalah sebagai Divisi Manajer Produksi. Berikutnya, slide berikutnya. Nah, berikut ini adalah presentasi Divisi Produksi PT Welgrosit Indonesia. Untuk berikut ini, visi, misi, moto, dan slogan perusahaan PT Welgrosit Indonesia. Untuk visinya, menyediakan benih berkualitas tinggi dan pelayanan terbaik untuk kesejahteraan bersama. Dan untuk misinya, dengan meningkatnya permintaan pasar akan benih hortikultura, khususnya cabai dan tomat, kami memberikan produk dan dukungan yang inovatif untuk membantu meningkatkan produktivitas. Yang kedua, melakukan penelitian dan pengembangan mutu, sehingga mempunyai daya saing yang serta sesuai dengan permintaan pasar. Yang ketiga, memproduksi benih bermutu dengan memberdayakan kelompok tani unggulan yang saling menguntungkan. Untuk moto dari PT Welgrosit Indonesia adalah Be Quality Seed for a Better Life. Dan untuk slogannya, Let's Grow With Us. PT Welgrosit Indonesia sendiri memiliki merek dagang yang bernama Cakra Emas. Nama ini diambil dari filosofi dari nama ini adalah cakra, yaitu berarti roda atau lingkaran yang menggambarkan sebuah tempat berisi energi yang terletak di pusat tubuh. Dan juga warna emas yang menandakan bahwa benih itu mulia, sebagai awal kehidupan yang mempunyai energi tumbuh yang baik. Visi dan misi divisi produksi. Divisi produksi PT Welgrosit Indonesia memiliki misi memproduksi benih hortikultura dengan standar dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan memenuhi kebutuhan pasar di skala nasional. Dan untuk misinya, memproduksi benih varietas unggul yang sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Yang kedua, menyediakan sarana dan prasarana dengan mitra petani lokal. Yang ketiga, menjalin kerjasama yang baik terhadap pihak petani lokal terkait dengan perbenihan. Yang keempat, merencanakan produksi benih yang tepat, efisien, dan efektif. Dan yang terakhir, melakukan riset penelitian untuk mengembangkan varietas benih hortikultura yang unggul. Yang selanjutnya adalah moto dan slogan divisi produksi. Moto dari divisi produksi adalah Agronomia, Genetika, and Harmonia. Nama ini diambil dari bahasa Spanyol, yaitu agronomi dan genetik dalam harmoni. Nama itu diambil dikarenakan dalam produksi benih terdapat dua prinsip yang harus berdampingan, yaitu prinsip agronomi dan prinsip genetik, untuk menciptakan sebuah benih yang bermutu. Dan untuk jargonnya sendiri adalah Let's Start From Seed. Berikut ini adalah tim divisi produksi. Untuk manajernya sendiri, saya sendiri Muhammad Pambudi, dan untuk subdivisi lapang dan penyuluhan ada Anissa Lutfitasari, dan subdivisi pengembangan dan sertifikasi Asmuna Maulidia. Berikut adalah struktur organisasi di divisi produksi PT Welgrosit Indonesia. Yang pertama ada Direktur PT Welgrosit Indonesia yang membawahi manajer divisi produksi. Dan divisi produksi mempunyai dua divisi, yaitu divisi lapang dan penyuluhan dan divisi pengembangan dan sertifikasi. Di divisi lapang dan penyuluhan sendiri membawahi subdivisi teknis lapang dan perencanaan dan subdivisi teknis bina usaha tani. Dan di divisi pengembangan dan sertifikasi itu membawahi dua subdivisi, yaitu subdivisi teknis penelitian dan subdivisi teknis sertifikasi. Berikutnya adalah rencana divisi produksi. Untuk rencana ini
terdapat 3 rencana, yaitu rencana jangka pendek, menengah, dan panjang. Untuk jangka pendeknya, yang pertama, memproduksi benih dengan kemurnian genetik yang setinggi mungkin. Yang kedua, memproduksi benih dengan keseragaman dan produk yang setinggi mungkin. Yang ketiga, mengedukasi petani mitra tentang prinsip produksi benih. Yang keempat, memproduksi benih dengan figur yang tinggi. Dan rencana jangka menengah, yang pertama, menggunakan sarana produksi benih yang lestari dan biokonservatif. Yang kedua, mengembangkan varietas hibrida yang unggul. Nomor 3, mengembangkan standar mutu benih dengan menambahkan variabel figur terhadap siraman dan kesehatan benih. Dan yang keempat, menciptakan aplikasi untuk memantau kondisi pertanaman yang mudah digunakan bagi petani mitra. Untuk rencana jangka panjang, yang pertama, menciptakan varietas hibrida yang unggul. Yang kedua, mengembangkan artificial seed. Yang ketiga, menerapkan precision farming bagi petani mitra. Yang keempat, memproduksi dan mengembangkan benih GMO atau genetically modified organism. Berikut ini adalah sertifikat kompetensi produsen untuk menjadi produsen benih hortikultura yang digunakan oleh PT Wild Grow Seed Indonesia. Slide selanjutnya. Berikut ini adalah sertifikasi sistem manajemen mutu yang diberikan kepada PT Wild Grow Seed Indonesia dengan ruang lingkup produksi benih hortikultura. Masa berlaku sertifikat ini dari 26 September 2021 hingga 31 Agustus 2023. Berikut adalah produk benih yang dipasarkan oleh PT Wild Grow Seed Indonesia. Terdapat 2 komoditas, yaitu komoditas cabai dan komoditas tomat. Selanjutnya. Untuk komoditas cabai sendiri, itu ada benih cabai rawit varietas Nirmala dan juga cabai rawit varietas Bara, yang semuanya ini adaptif di dataran tinggi. Selanjutnya, berikut ini adalah produk benih tomat yang dipasarkan oleh PT Wild Grow Seed Indonesia. Yang pertama, benih tomat, ada tomat varietas Intan dan tomat varietas Mutiara. Berikut kami tampilkan dokumentasi. Berikut adalah dokumentasi demplot dan pengenalan produk benih yang akan diproduksi di perusahaan kami. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Asmuna Maulidia.
Baik, terima kasih atas pemaparan oleh Pak Budi. Selanjutnya saya Asmuna Maulidia akan melanjutkan mengenai kelebihan produk dari perusahaan kami. Adapun kelebihan produk yang perusahaan kami yang akan produksi yaitu adalah benih cabai rawit, yaitu dengan 2 varietas, yaitu varietas Nirmala dan juga varietas Bara. Varietas Nirmala ini sudah dikeluarkan oleh Surat Keputusan Kementan pada tahun 2011. Adapun kelebihan dari varietas Nirmala ini, ia termasuk benih hibrida, kemudian tahan terhadap penyakit, dan agak tahan layu kepada bakteri Ralstonia solanacearum. Dan hasil buah dari benih hibrida varietas Nirmala ini yaitu cukup besar, yaitu 11,67 hingga 14,09 ton per hektar. Adapun sifat buah dari varietas Nirmala ini memiliki warna merah cerah dan memiliki rasa yang pedas. Selanjutnya, yaitu benih cabai varietas Bara yang dikeluarkan oleh pemerintah pada tahun 1999. Adapun kelebihan dari varietas ini, ia termasuk benih hibrida dan adanya ketahanan terhadap hama dan penyakit, yaitu diantaranya cucumber mosaic virus atau CMV, layu bakteri, dan toleran terhadap Silvienal mottle V atau CVMV dan memiliki potensi hasil yaitu 10 ton per hektar. Adapun dari varietas Bara ini memiliki sifat buah yaitu berwarna merah dan juga memiliki rasa yang pedas. Next. Kemudian kelebihan produk dari perusahaan kami yang akan kami hasilkan yaitu pada benih tomat, yaitu terdapat 2 varietas, yaitu varietas Intan dan juga varietas Mutiara. Pada varietas Intan ini telah dikeluarkan oleh pemerintah pada tahun 1980 dan memiliki kelebihan yaitu tahan terhadap layu bakteri yaitu Pseudomonas solanacearum, memiliki potensi hasil 12,4 hingga 24 ton per hektar dan memiliki daerah adaptasi yaitu bisa di dataran rendah maupun di dataran tinggi. Adapun sifat buah dari varietas Intan ini sangatlah bagus, yaitu memiliki warna jingga hingga kemerahan dan memiliki bentuk seperti buah apel. Kemudian varietas yang kedua yaitu adalah benih tomat varietas Mutiara yang dikeluarkan oleh pemerintah pada tahun 1999. Adapun kelebihannya yaitu dia tahan terhadap layu bakteri yaitu Pseudomonas solanacearum dan juga busuk daun yaitu Phytopreta eventans. Adapun potensi hasil dari varietas Mutiara ini yaitu cukup besar, yaitu 35 hingga 43 ton per hektar, dengan daerah adaptasi yaitu dataran rendah dan bisa juga dataran tinggi. Benih tomat varietas Mutiara ini memiliki sifat buah yaitu berwarna merah dan berbentuk oval. Next slide. Adapun berikut adalah perencanaan penanaman pada perusahaan kami, yaitu pada Poktan 1 dan Poktan 4 maupun Poktan 5 dan Poktan 8 memiliki penanaman yang sama pada setiap periodenya, yaitu Poktan 1 dan 4 pada periode 1 maupun periode 2 ini fokus untuk menanam cabai Nirmala dan juga tomat Mutiara. Kemudian pada Poktan 5 dan Poktan 8 pada setiap periodenya fokus untuk menanam cabai varietas Bara dan juga tomat varietas Intan. Hal ini bertujuan untuk mempertahankan genetik, karena jika menanam tanaman yang berbeda akan beresiko untuk memunculkan volunteer. Kemudian perencanaan penanaman ini memiliki kelebihan yaitu alasan kami membagi 2 kelompok tanam itu untuk meminimalisir kesalahan petani mulai dari penanaman dan pada saat pemanenan agar tidak tercampur. Selain itu, petani juga harus menanam komoditas dan varietas yang sama. Seperti itu. Next slide. Berikut adalah standar operasional prosedur yang telah dikeluarkan oleh perusahaan kami. Hal ini bertujuan agar para petani mitra pada saat di lapangan nanti tidak melakukan kesalahan besar dan setelah sesuai dengan prosedur perusahaan yang inginkan. Jadi kepada mitra petani yang akan bekerja sama wajib untuk mengikuti SOP yang telah berlaku pada perusahaan kami. Next slide. Pada SOP tersebut itu tentang sistem budidaya tomat maupun cabai. Adapun ini adalah gambaran dari SOP yang harus dilakukan oleh para petani. Sebagai informasi, bahan tanam yang akan digunakan oleh petani mitra ini adalah benih pokok, yaitu dari varietas Mutiara maupun Intan.
dengan kadar air yaitu maksimal 8%, benih murni 99,8%, kotoran benih 0,1%, benih tanaman lain 0,1%, daya berkecambahnya itu ada minimal 85% dan bebas dari patogen tular benih. Kemudian, mulai dari persemaian ini juga, petani harus dilakukan sekitar 25 hingga 30 hari. Kemudian lakukan pengolahan lahan dan diberi pupuk kandang. Selanjutnya dilakukan pemasangan mulsa dan juga penanaman. Nah, ini termasuk salah satu hal yang harus dipenuhi oleh petani seperti harus memasang ajir maupun mengikat si bibit tanamannya tersebut. Kemudian dilakukan pemangkasan pada setiap benih tanaman. Hal ini bertujuan untuk agar tomat yang akan berbuah ini maksimal. Kemudian dilakukan pengairan yaitu dengan irigasi tetes yang dilakukan selama 4 bulan dan memiliki volume yang berbeda-beda. Tidak lupa juga untuk dilakukan pengendalian OPT maupun pemupukan. Pemupukan pada benih tomat sendiri ini dilakukan sebanyak 3 kali, dan petani wajib melakukan progging pada setiap fase vegetatif maupun fase generatif, dan dilakukan pemanenan. Adapun pemanenan ini dengan kriteria kurang lebih 60% dari hasil buah yang telah berwarna merah. Next slide. Kemudian untuk sistem budidaya cabai ini tidak jauh beda dengan tomat. Adapun bahan tanamnya yaitu berasal dari benih pokok untuk varietas bara maupun varietas nirmala. Dan untuk tetua jantan sendiri ini kami akan memberikan kepada petani karena polen jantan ini kita mengambil dari perusahaan induk atau perusahaan inti. Kemudian dengan kriteria kadar airnya itu adalah maksimal 7%, benih murni 99,5%, kotoran benihnya itu adalah 0,5%, benih tanamannya itu adalah 0,0%, daya berkecambahnya minimal 75%, dan bebas dari patogen tular benih. Kemudian dilakukan persemaian yaitu sama seperti tomat, yaitu dengan media kompos dan tanah dengan perbandingan 1:1, dan waktu yang dibutuhkan yaitu adalah sekitar 25 hingga 30 hari. Kemudian dilakukannya pengolahan lahan yang dilakukan 7 hari setelah semai, dan jangan lupa diberi pupuk kandang yaitu sebanyak 30 ton per hektar. Kemudian tidak lupa untuk pemasangan mulsa dan juga dilakukan penanaman. Selanjutnya dilakukan perompesan yaitu adalah memotong mata tunas dan dilakukan pada saat 40 hari setelah tanam. Kemudian dilakukan pemupukan sebanyak 3 kali pada setiap fase, dan pengairan juga dilakukan sama, yaitu dengan menggunakan irigasi tetes. Tidak lupa juga melakukan perawatan, atau seperti di gambar ini adalah melakukan proses sanitasi, yaitu pembersihan lahan pada setiap fasenya. Kemudian tidak lupa untuk melakukan pengendalian OPT, dan dilakukan juga rogging, yaitu pada fase vegetatif maupun generatif. Selanjutnya pada cabai ini diwajibkan untuk melakukan polinasi untuk varietas nirmala yang dilakukan pada saat 40 hingga 45 hari setelah tanam di lahan. Dan yang terakhir itu adalah dilakukan pemanenan yaitu dengan kriteria buah sudah memasuki warna merah sebanyak 60%. Next slide. Berikut adalah jadwal tanam yang harus dilakukan pada setiap poktannya. Di sini terlihat pada periode 1 dimulai dari bulan April hingga bulan September, yaitu dilakukan mulai dari pemberian lahan hingga dilakukannya distribusi. Bisa dilihat untuk indeks warnanya, dilakukan pemberian lahan itu pada bulan April dan selama 3 minggu, kemudian dilanjutkan oleh persiapan bahan tanam, kemudian yang warna orange ini ada dilakukannya penyemaian. Pada bulan Juni, minggu pertama ini mulai dilakukan pengolahan lahan, selanjutnya dilakukan pemasangan mulsa, pelubangan lubang tanam, dan juga penanaman, atau melakukan pemasangan ajir pada setiap bibit tanamannya. Kemudian pada Juni yang berwarna ungu ini dilakukan pengairan. Dan tidak lupa juga para petani diwajibkan untuk melakukan rogging pada bulan Juni minggu keempat dan juga pada bulan pada bulan Agustus minggu pertama. Dan
Dan pada bulan Juli diwajibkan untuk intensif untuk melakukan pemeliharaan maupun polinasi, dan pada beberapa beberapa varietas ini dilakukan pemanenan, yaitu mulai dari bulan Agustus minggu kedua hingga minggu keempat, dan terakhir dilakukan pendistribusian. Next slide. Berikut adalah jadwal tanam periode kedua, tidak jauh berbeda dengan periode yang pertama. Sekali lagi, saya tegaskan, untuk periode tanam ini difokuskan pada setiap poktan 1 hingga poktan keempat ini fokus untuk menanam komoditas cabai varietas Nirmala dan juga tomat varietas Mutiara. Dan pada poktan 5 dan poktan ke-8 ini fokus untuk menanam cabai varietas Bara dan juga tomat varietas Intan, seperti itu. Next. Berikut saya akan menjelaskan tentang lokasi pertanaman yang akan dilakukan oleh perusahaan kami. Next slide. Berikut adalah gambaran untuk poktan 1 atau area 1, 2, area 3, dan area 4, yaitu beralamat di Jalan Kali Tengah, Kecamatan Dukun, Gondowangi, Sawangan, Magelang di Jawa Tengah. Dan pada area 1, 2, 3, dan 4 ini, pada setiap periodenya ini wajib fokus untuk menanam cabai Nirmala dan juga tomat Mutiara. Pada area 1, 2, 3, dan 4, kami memilih strategi area lahan yang dekat dengan jalan. Hal ini untuk mempermudah distribusi pada saat pengiriman benih maupun pada saat melakukan pemanenan nantinya. Next. Berikut adalah untuk Gapoktan 5, 6, 7, dan 8. Ini adalah gambaran untuk area 5, 6, dan 7, 8 juga, fokus untuk menanam pada komoditas cabai varietas Bara dan juga tomat varietas Intan. Area 5, 6, 7, 8 ini berkisar di alamat Jalan Bedongan, Kecamatan Dukun, Gondowangi, Sawangan, Magelang, Jawa Tengah. Pada Jalan Bedongan ini masih satu jalan dengan, yaitu area sebelumnya itu Jalan Kali Tengah. Next. Berikut adalah hasil survei kami terkait dengan lokasi lahan produksi pada kedua komoditas cabai maupun tomat. Bisa dilihat kedua area ini selalu dekat dengan jalan. Baik, selanjutnya terkait dengan kerjasama petani mitra akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Anissa Lutfitasari. Kepadanya dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kerjasama kemitraan dari PT Walgrosit Indonesia dengan petani mitra di daerah Dukun, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Pola kemitraan yang dilakukan oleh PT Walgrosit Indonesia dengan petani mitra di daerah Dukun, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, ini merupakan pola kemitraan yang dengan melalui skema kemitraan inti plasma. Nah, kemitraan sendiri ini telah menjadi fondasi dalam kegiatan operasional perseroan dalam menjamin ketersediaan pasokan bahan baku dan tanaman secara kontinu. Nah, PT Walgrosit Indonesia telah menjalin kerjasama dengan berbagai petani di daerah Dukun, Kabupaten Magelang dengan kerjasama inti plasma. Lokasi lahan penangkaran benih mitra diseleksi berdasarkan keunggulan letak geografis suatu wilayah untuk komoditas pertanian yang akan dikembangkan. Nah, untuk itu PT Walgrosit Indonesia menjalin kemitraan dengan petani yang berada di Magelang, Jawa Tengah yang memiliki lokasi berdekatan dengan pabrik pengolahan benih, sehingga tempat ini merupakan tempat yang cocok dengan komoditas yang akan ditangkarkan atau akan diproduksi. Nah, skema kemitraan yang dilakukan oleh PT Walgrosit Indonesia ini diberikan dukungan secara teknis kepada petani mitra melalui pengadaan benih induk dan pendampingan hingga panen. Nah, pendampingan ini dilakukan untuk memastikan bahwa tanaman yang dihasilkan memiliki spesifikasi dan keunggulan, serta dalam proses produksinya itu sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan oleh PT Walgrosit Indonesia.
Nah, setelah panen, hasil produksi petani akan langsung dibeli oleh perusahaan. Petani yang bersedia mendaftar menjadi petani mitra dapat mendaftar pada penyuluh pertanian di lapangan atau kelompok tani yang akan diseleksi menurut persyaratan mitra yang telah ditentukan oleh PT Well Grocery Indonesia. Syarat menjadi petani mitra sendiri itu yang pertama memiliki lahan pertanian di daerah Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang. Nah, untuk pembuktian dari syarat yang pertama ini itu dibuktikan dengan sertifikat tanah ataupun dengan keterangan penguasaan lahan. Yang kedua yaitu warga negara Indonesia, ini dibuktikan dengan menunjukkan kartu tanda penduduk. Yang ketiga ini telah berpengalaman dalam memproduksi benih tomat dan atau cabai atau telah memproduksi komoditas tersebut selama minimal 2 kali musim tanam. Yang keempat, bersedia menaati peraturan dan SOP yang telah ditetapkan oleh PT Well Grocery Indonesia. Yang kelima, petani mitra bersedia mengikuti pembinaan selama kurun waktu 2 musim tanam. Skema kemitraan yang dilakukan oleh PT Well Grocery ini memiliki keuntungan, diantaranya yaitu pihak petani mitra atau disebut sebagai pihak plasma ini memiliki keuntungan dari 4 aspek, diantaranya yaitu dalam aspek ekonomi, pihak petani mitra atau pihak plasma sendiri akan mendapatkan peningkatan pendapatan karena harga beli dari hasil panen tersebut diberikan harga yang tinggi dan memiliki kejelasan harga di awal. Nah, kemudian lahan pertanian itu relatif banyak namun tersebar sehingga dengan skema kemitraan ini petani mitra akan cenderung lebih produktif, lahannya akan lebih produktif. Dari aspek ekonomi sendiri untuk pihak inti atau pihak PT Well Grocery Indonesia itu akan mendapat keuntungan yaitu tersedianya bahan produksi untuk peningkatan laba usaha. Yang berikutnya itu mendapatkan keuntungan karena tidak perlu mengeluarkan biaya sewa untuk kebutuhan lahan. Nah, dari aspek sosial dan budaya sendiri, dari pihak plasma atau pihak petani mitra akan mendapatkan pembinaan dan bimbingan sehingga membuat petani mitra ini dapat berkembang dan semakin tahu tentang bagaimana memproduksi benih, cabai, dan tomat secara khusus itu untuk lebih baik lagi dan petani mitra dapat menjadi lebih tangguh dan mandiri. Nah, produktivitas itu produksi yang dilakukan oleh petani mitra itu relatif kontinu sehingga akan menyerap banyak tenaga kerja sehingga akan mengurangi pengangguran khususnya di wilayah Magelang, Jawa Tengah. Nah, untuk aspek teknologi sendiri ini dari pihak inti atau pihak PT Well Grocery Indonesia memfasilitasi petani mitra dengan berbagai teknologi dan pengetahuan sehingga petani mitra yang awalnya tidak memiliki akses untuk mendapatkan pengetahuan tentang teknologi terkini itu dapat memiliki akses tersebut dan didapatkan secara gratis melalui penyuluhan yang dilakukan oleh PT Well Grocery Indonesia. Yang keempat ada aspek manajemen. Keuntungan dari aspek manajemen yang didapatkan oleh pihak petani mitra akan dibimbing sehingga mereka akan dapat memanajemen tentang produktivitasnya dengan baik. Nah, selain itu, peningkatan produktivitas petani itu akan lebih meningkat dengan sistem manajemen yang baik. Aspek terakhir itu, selain dari semua keuntungan yang didapatkan, tujuan akhir dari ini semua yaitu adalah ketika bekerja sama dengan PT Well Grocery Indonesia, ini tentu akan meningkatkan kesejahteraan petani, khususnya di wilayah Magelang, Jawa Tengah. Berikut ini adalah SOP yang akan digunakan oleh petani mitra dan staf-staf divisi produksi selama pekerjaan di lahan. Yang paling kiri ini merupakan baju yang digunakan oleh divisi produksi. Yang kemudian yang di tengah ini adalah baju yang akan diberikan kepada petani mitra. Ini digunakan selama proses produksi di lahan atau selama ada proses di lapang. Nah, untuk melengkapi SOP baju lahan ini, ada beberapa atribut diantaranya yaitu ada masker, ada kacamata, ada sarung tangan, ada sepatu boot, dan ada topi lapang. Nah,
kerjasama PT Well Growseed Indonesia dengan petani mitra ini ditandatangani melalui MOU antara petani mitra dan PT Well Growseed Indonesia. Nah, isi dari MOU sendiri ini meliputi hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak. Di antaranya kewajiban dari PT Well Growseed Indonesia itu sendiri yaitu memberikan bantuan benih secara gratis kepada petani, kemudian memberikan bimbingan budidaya dan penyuluhan kepada petani mitra terkait teknis produksi benih cabai dan tomat. Kemudian PT Well Growseed Indonesia memiliki kewajiban untuk membeli hasil panen petani mitra dengan harga standar dan mutu yang telah disepakati sebelumnya. Standar mutu yang dibeli oleh PT Well Growseed Indonesia adalah buah tomat dan buah cabai yang telah masak secara fisiologis dan tidak terserang penyakit ataupun hama. Kemudian dari PT Well Growseed Indonesia sendiri berkewajiban untuk meminjamkan modal usaha tani tanpa bunga kepada petani mitra. Nah, yang terakhir yaitu PT Well Growseed Indonesia berkewajiban untuk membayarkan kompensasi hasil panen kepada petani mitra dikurangi oleh pinjaman yang dimiliki oleh petani mitra tersebut dengan jatuh tempo selama 60 hari setelah hasil panen diterima oleh perusahaan. Waktu tempo 60 hari ini merupakan lama proses pengolahan dan pengujian benih yang dilakukan oleh PT Well Growseed Indonesia. Kemudian kewajiban dari petani mitra yang harus dipenuhi oleh petani mitra sendiri yaitu menyediakan lahan yang akan digunakan selama proses produksi benih sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh PT Well Growseed Indonesia. Kemudian petani mitra berkewajiban untuk menggunakan benih yang telah diberikan oleh PT Well Growseed Indonesia untuk selama kepentingan kontrak ini. Nah, yang berikutnya yaitu petani mitra harus mengikuti standar teknologi produksi benih yang telah ditentukan oleh PT Well Growseed Indonesia, di antaranya yaitu menjaga isolasi lahan dari tanaman sejenis dan melakukan rockwing terhadap CPL dan tanaman yang terserang hama. Yang keempat, petani mitra diwajibkan untuk memproduksi benih hibrida dengan sepengetahuan pihak perusahaan. Petani mitra itu juga harus mencabut tanaman atau tetua jantan setelah polinasi selesai. Yang kelima, petani mitra wajib menjual seluruh hasil panen kepada PT Well Growseed Indonesia. Itu tidak boleh menjual hasil panennya ke pihak luar dengan alasan apapun. Selain itu, ada hak yang harus diperoleh oleh masing-masing pihak. Yang pertama saya akan sebutkan untuk pihak itu hak dari PT Well Growseed Indonesia sendiri. PT Well Growseed Indonesia memiliki hak untuk memperoleh seluruh hasil panen dari petani mitra dengan standar yang telah ditetapkan. Kemudian PT Well Growseed Indonesia memiliki hak untuk melakukan pengawasan terhadap semua kegiatan produksi selama kemitraan berlangsung. Itu dimulai sejak proses persiapan lahan hingga proses panen. Yang berikutnya yaitu PT Well Growseed Indonesia berhak untuk memberikan tindakan ataupun peringatan terhadap petani mitra yang melamar kontrak kemitraan, yang melanggar kontrak kemitraan. Jadi PT Well Growseed Indonesia memiliki hak untuk membatalkan perjanjian apabila petani mitra itu tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati. Kemudian PT Well Growseed Indonesia untuk berhak memotong pendapatan dari petani mitra sebagai hasil dari usaha tani. Ini digunakan untuk pembayaran atas pinjaman yang telah diberikan selama proses produksi sesuai dengan besaran pinjaman yang telah diberikan. Selain itu, hak petani mitra sendiri selama bermitra dengan PT Well Growseed Indonesia, itu petani mitra berhak untuk mendapatkan benih sumber secara gratis dari PT Well Growseed Indonesia yang jumlahnya sesuai dengan lahan produksi yang dimiliki oleh petani mitra. Kemudian, petani mitra juga berhak untuk mendapatkan bimbingan teknis terkait proses produksi benih di lapang sejak proses persiapan lahan hingga proses panen. Jadi petani mitra itu berhak untuk didampingi selama proses produksi berlangsung. Kemudian petani mitra juga berhak untuk memperoleh pinjaman modal dengan bunga 0% atau tanpa bunga. Kemudian petani mitra juga memperoleh hak yaitu memperoleh jaminan hasil pemasaran oleh perusahaan, dan petani mitra juga berhak untuk mendapatkan kompensasi pembayaran setelah jatuh tempo 60 hari setelah hasil panen diterima oleh perusahaan. Nah, tata caranya untuk mendaftar sebagai petani mitra itu yang pertama
petani mitra harus mengajukan usulan rekomendasi sebagai formulir 1 kepada Divisi SDM PT Well Growth Indonesia dengan melampirkan fotokopi KTP sebanyak 1 lembar, kemudian keterangan usaha atau NPWP, keterangan penguasaan lahan, rencana produksi varietas dan komoditas, kemudian keterangan penguasaan sarana penunjang seperti alsintan, dan yang berikutnya itu memiliki keterangan pengalaman produksi lahan komoditas cabai dan tomat. Dari setelah dari perusahaan itu paling lambat 3 hari itu dari pihak perusahaan akan menghubungi kembali petani mitra dan akan memberitahu apabila terdapat kekurangan atau kesalahan persyaratan sehingga dapat diperbaiki dokumen-dokumennya. Calon petani mitra yang lolos pemeriksaan kelayakan dan lahan dan peralatan kemudian akan diangkat menjadi petani mitra PT Well Growth Indonesia dengan jangka waktu 2 tahun dan dapat diperpanjang. Jadi apabila petani mitra yang telah bekerja sama dengan PT Well Growth Indonesia ingin memperpanjang kontraknya, itu dapat menghubungi pihak SDM ataupun dari pihak penyuluh pertanian yang berada di daerah setempat. Kemudian ini merupakan surat kerjasama yang dimiliki oleh PT Well Growth Indonesia bekerja sama dengan PT Petrokimia Gresik sebagai distributor pupuk untuk memenuhi kebutuhan pupuk yang dibutuhkan oleh PT Well Growth Indonesia. PT Petrokimia Gresik ini bekerja sama dengan PT Well Growth Indonesia sebagai pemasok utama untuk semua kebutuhan pupuk yang dibutuhkan oleh PT Well Growth Indonesia, dengan catatan bahwa setiap petani mitra tidak diharuskan untuk membeli pupuk dari PT Petrokimia Gresik, tapi akan sangat direkomendasikan untuk membeli pupuk dari PT Petrokimia Gresik melalui perusahaan agar benih yang dihasilkan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Berikutnya, ini merupakan kerjasama dari PT Well Growth Indonesia dengan distributor pestisida, yaitu PT Bayer Indonesia. PT Bayer Indonesia ini sebagai distributor utama pestisida yang akan digunakan oleh PT Well Growth Indonesia selama proses produksinya. Sama dengan penggunaan pupuk, petani mitra tidak diwajibkan untuk menggunakan pupuk dari distributor perusahaan, tapi akan sangat dianjurkan untuk mencegah adanya penyebaran hama dan penyakit secara berlebihan, sehingga benih yang dihasilkan akan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Bentuk kerjasama yang telah dilakukan oleh PT Well Growth Indonesia dan petani mitra serta distributor pupuk dan pestisida itu kami abadikan sebagai apresiasi kepada petani mitra dalam bentuk sertifikat. Jadi sertifikat ini diberikan kepada petani mitra. Nah, ini merupakan salah satu sertifikat kerjasama yang diberikan PT Well Growth Indonesia kepada kelompok tani Arjuna sebagai salah satu kelompok tani mitra yang telah bekerja sama dengan PT Well Growth Indonesia. Berikutnya, ini adalah sertifikat kerjasama yang diberikan kepada PT Bayer Indonesia sebagai bentuk apresiasi kepada PT Bayer Indonesia yang telah bekerja sama sebagai distributor utama pestisida yang digunakan oleh PT Well Growth Indonesia. Berikutnya, ini adalah sertifikat kerjasama yang diberikan oleh PT Well Growth Indonesia kepada PT Petrokimia Gresik kepada PT Petrokimia Gresik sebagai apresiasi kepada PT Petrokimia Gresik yang telah menjadi distributor utama pemasok pupuk untuk PT Well Growth Indonesia.
Ini merupakan dokumentasi selama proses dari acara penyerahan Dempot kepada petani mitra dan kepada konsumen. Selanjutnya, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh audiens yang telah mengikuti pemaparan materi yang disampaikan oleh Divisi Produksi dari PT Well Growseed Indonesia. Selanjutnya, saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada MC yang telah memberikan waktu dan kesempatannya bagi saya, Salsabila Fauzia, sebagai moderator kali ini yang akan memimpin diskusi panel bagi para hadirin sekalian. Langsung saja kita akan memulai diskusi panel kali ini untuk hari ini. Bagi para hadirin yang ingin bertanya, dipersilahkan untuk menggunakan reaction raise hand terlebih dahulu sebelumnya. Dipersilahkan kepada hadirin. Baik, pertanyaan pertama ada dari perwakilan dari Gaboktan kepada Saudara Muhammad Zaki. Dipersilahkan untuk pertanyaannya bisa meng-on-mic-kan mic-nya atau melalui chat Zoom. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Abdillah, selaku perwakilan dari Gapoktan. Jadi pertanyaan saya itu, apakah untuk bantuan dari perusahaan dijelaskan bahwa adanya bantuan dana dengan bunga 0%? Lalu bagaimana dengan tanggal tenggat pembayaran petani terhadap perusahaannya? Baik, terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya dari pihak Gapoktan. Saya persilahkan kepada Divisi Produksi dari PT Well Growseed Indonesia untuk menjawabnya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menjawab. Saya Anissa Luftasari dari perwakilan Divisi Produksi PT Well Growseed Indonesia. Jadi untuk bantuan dana yang diberikan oleh PT Well Growseed Indonesia kepada petani mitra itu berupa bantuan dana dengan bunga 0% atau tanpa bunga. Bantuan dana ini diberikan kepada petani mitra yang terkendala dananya atau terkendala modal. Nah, untuk mekanisme pembayaran atau pengembalian dana ini itu dibayarkan setelah panen. Jadi hasil panen uang yang diberikan dari perusahaan itu akan dipotong oleh sejumlah bantuan dana yang telah diberikan. Nah, untuk jatuh tempo pembayaran dari pembayaran kompensasi yang diberikan oleh perusahaan kepada petani mitra, itu jatuh temponya adalah 60 hari sejak komoditas yang telah dipanen itu diterima oleh perusahaan. Terima kasih kepada perwakilan dari Divisi Produksi PT Well Growseed Indonesia atas jawabannya. Saya kembalikan kepada Saudara Muhammad Zaki, apakah jawabannya sudah cukup memuaskan? Untuk jawabannya sudah terjawab dengan jelas. Terima kasih, Bu Anissa. Pertanyaan selanjutnya kami buka untuk pertanyaan yang kedua. Saya persilahkan kepada hadirin untuk mengklik reaction raise hand terlebih dahulu sebelum mengajukan pertanyaan. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya ada dari perwakilan distributor pupuk kepada Saudari Neng Siti. Saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan saya untuk bertanya. Perkenalkan, nama saya Neng Siti, selaku perwakilan dari distributor pupuk. Izin bertanya, benefit apa sajakah yang akan kami dapatkan jika melakukan kerjasama dengan perusahaan dan juga petani mitra? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya dari Saudari Neng Siti. Saya persilahkan waktu dan tempat kepada perwakilan dari Divisi Produksi PT Well Growseed Indonesia untuk menjawabnya. Oke. Baik, izinkan saya untuk menjawab pertanyaan dari Neng Siti. Benefit yang akan didapatkan oleh produsen pupuk adalah kontinuitas penjualan. Dikarenakan setiap musim tanam, petani itu membutuhkan pupuk untuk pertanamannya, dan juga distributor pupuk juga tidak perlu lagi mempromosikan produknya dikarenakan sudah dipasarkan oleh PT Well Growseed Indonesia kepada petani. Selain itu, petani juga mendapatkan keringanan
dengan bantuan dana sebesar dengan bunga 0%. Itu sangat membantu petani untuk memproduksi benih di lapangnya. Mungkin seperti itu. Terima kasih atas jawabannya dari perwakilan Divisi Produksi PT Well Grow Seed Indonesia. Saya kembalikan kepada Saudari Neng Siti, apakah untuk jawabannya sudah cukup puas? Baik, terima kasih atas jawabannya. Sudah sangat jelas. Baik, untuk para hadirin sekalian, mungkin kita akan mencapai dari diskusi panel yang terakhir. Saya akan membuka untuk satu pertanyaan terakhir bagi para hadirin semua yang ingin bertanya. Kami persilahkan untuk mengklik reaction raise hand terlebih dahulu, lalu bisa menghidupkan mic-nya atau bisa melalui chat Zoom. Pertanyaan terakhir sudah masuk dari perwakilan distributor pestisida. Kepada Saudari Denisa, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, saya Denisa Kurniasari dari distributor pestisida. Pertanyaannya, bagaimana jika di lapangan nantinya penggunaan pestisida ini ada dari pihak petani maupun perusahaan menggunakan merek lainnya, bukan dari merek dagang kami. Bagaimana solusinya? Terima kasih kepada Saudari Denisa atas pertanyaannya. Saya persilahkan waktu dan tempat kepada Divisi Produksi PT Well Grow Seed Indonesia untuk menjawab pertanyaan tersebut. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Denisa selaku pihak dari distributor pestisida. Kami tidak bisa menjamin bahwa semua petani mitra kami menggunakan produk pestisida dari perusahaan. Karena itu adalah hak petani untuk memilih pestisida yang akan mereka gunakan. Namun kami berupaya agar petani menggunakan produk pestisida yang dijual oleh perusahaan mulai dari penyuluhan hingga pemantauan pada setiap pertanaman, agar hasil panen yang mereka hasilkan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh perusahaan. Terima kasih atas jawabannya yang luar biasa dan mengakhiri dari diskusi panel kita pada hari ini. Saya kembalikan terlebih dahulu kepada Saudari Denisa. Apakah untuk jawabannya sudah sangat memuaskan? Baik, terima kasih untuk jawabannya sudah sangat jelas. Baik, untuk para hadirin sekalian, mengakhiri diskusi panel kita pada hari ini. Sebelumnya izinkan saya untuk membacakan rangkuman dari hasil diskusi panel kita pada hari ini. Jadi pada dasarnya untuk dana para petani mitra, kita akan memberikan bunga dengan 0% dan untuk tanggal tenggat kompensasinya ada di 60 hari setelah komoditi diterima oleh para petani mitra. Dan bagi benefit untuk para petani adalah produsen pupuk untuk mendapatkan kontinuitas penjualan produk, karena pada setiap musim tanam petani pasti membutuhkan pupuk untuk berlancarnya pertanamannya. Lalu untuk kejaminan para petani mitra kami bisa menggunakan produk pestisida perusahaan yang nantinya akan kami pantau dengan cara controlling untuk penggunaannya hingga nantinya mendapatkan hasil panen bagi petani mitra yang bekerja sama dengan kami. Sekian rangkuman dari saya. Terima kasih telah mengikuti diskusi panel ini dengan sangat baik. Sebelumnya saya mengucapkan mohon maaf atas kurang dan lebihnya, lalu akan saya kembalikan kepada MC. Acara selanjutnya adalah acara simbolis penyerahan bibit yang berasal dari benih yang diproduksi oleh PT Well Grow Seed Indonesia dan dilakukan di lahan produksi benih, hasil mitra dengan para petani. Kepada tim, kami persilahkan.
Penanaman bibit ini menjadi langkah awal PT Well Growseed Indonesia dalam menjalin kerjasama kepada para petani untuk mencapai kesejahteraan bersama. Acara selanjutnya adalah penandatanganan perjanjian MOU dengan para mitra PT Well Growseed Indonesia bersama Direktur PT Well Growseed Indonesia. Kepada beliau kami persilahkan. Terima kasih kepada para mitra yang bersedia bekerja sama dengan PT Well Growseed Indonesia dalam memproduksi benih-benih berkualitas. Acara berikutnya adalah penyerahan plakat dan bingkisan yang akan diserahkan oleh Direktur PT Well Growseed Indonesia kepada para tamu undangan. Yang pertama adalah plakat untuk Bupati Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Yang kedua adalah plakat untuk Kepala BPSB Jawa Tengah. Dan yang terakhir adalah plakat untuk petani mitra. Acara selanjutnya adalah penampilan hiburan yang akan ditampilkan oleh tim PT Well Growseed Indonesia. Kami mengucapkan selamat menyaksikan.
Jangan percaya, lihat lautan indahnya, ombak gemulainya, pohon kelapa. Para gadis yang mulai menari kibarkan merah putih untuk Indonesia. Kita punya semua, seribu budaya dan kekayaan alam yang takkan terkalahkan untuk Indonesia. Jadilah legenda, kita bisa. Jangan percaya, darah Indonesia, akulah halilintarmu. Darah Indonesia menggelegar untuk selamanya. Darah Indonesia, walau badai menghadang kau takkan pernah hilang. Walau badai menghadang. Acara berikutnya adalah pembacaan doa penutup yang akan dibacakan oleh Saudara Zulham Afrizal. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Kepada hadirin sekalian, marilah kita sejenak menundukkan kepala kita serta kusupkan hati. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa orang tua kami, dosa guru-guru kami. Berilah kami ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah. Permudahlah kami dalam menyelesaikan urusan-urusan kami. Berilah kami ke di akhirat. Ya Allah, ya Tuhan kami, semoga pertemuan temu lapang pada siang hari ini dapat memberikan manfaat, serta menjadi langkah kami di negara Indonesia ini. Rabbana dosana walam takfir lana wa tarhamna lan qosirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma sholli ala wa ala ali Muhammad wa alhamdulillahi rabbil alamin. Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ditutup, dimohon para hadirin untuk menyalakan fitur kamera guna melakukan sesi dokumentasi bersama-sama. Kepada operator, dipersilahkan. Oke, selesai. Terima kasih semuanya. Bapak, Ibu, dan juga hadirin yang kami hormati, demikian rangkaian acara Temu Lapang PT Well Grosir Indonesia. Mudah-mudahan acara ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih kami ucapkan atas kehadiran dan partisipasi Anda.
Mewakili penyelenggara, kami memohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Saya Nova Adiansyah, pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di acara selanjutnya.